Halo guys, balik lagi di Senior H17. Setelah berapa lama berarti kita nggak upload? 2 minggu. 2 minggu tidak upload. Itu suara produser. Jadi kita sebelumnya mau klarifikasi dulu kenapa kita 2 minggu nggak upload. Ya, kalau yang minggu pertama kita nggak upload itu karena UTS. Ya, Sebagaimana di kuliah kita itu UTS-nya tuh banyak yang project guys. Jadi ya cukup hektik lah dan hampir nggak ada waktu untuk podcast. Jadi di minggu yang pertama itu kita mutusin buat rest dulu lah yes. podcastnya dan fokus untuk UTS gitu. Nah kalau minggu yang kedua itu karena Sakit. Rapip sakit guys. Jadi kita nggak bisa tag. Sebenarnya sampai sekarang masih batuk sih, tenggorokannya masih gak enak. Ya. Iya. Tapi sekarang masih mendingan lah. Ya. Udah mendingan. Kita doakan semoga cepat sembuh ya guys ya. Amin. Oke, di podcast kan nyebutnya di Senior H17 di episode kali ini itu cukup spesial karena di episode ini tuh kita cuman berdua, gue sama Rapip doang. Karena nggak tahu gue kenapa ya nggak mau. Nggak jelas emang. Tapi dia ada di sini, Iya, sini. dia di sini. Kan enggak kayaknya ya udah bukan apa ya udah direncanakan duaan jadinya mic-nya juga rusak. Iya juga sih. Jadi karena salah satu mic kita rusak. Kayaknya yang nggak tahu ya entah yang rusak mixer atau mic. Tapi ya semoga di episode selanjutnya kita bisa bertiga lagi gitu. Jadi bagi yang mendengarkan mungkin salah satu brand dari sound atau apaan, bolehlah kirim kita satu gitu. Oke, langsung aja ya guys ya. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang Celebrity Crush. Ini adalah topik yang request dari Rapip. Ya Rapip dia bilang Bukan request sih, itu kan ide. nampung aja. Iya, itu salah satu ide dari Rapip yaitu tentang Celebrity Crush. Jujur sebenarnya kalau dari gue pribadi, gue nggak begitu nggak ada selebritis yang gue bener-bener nge-crushin dia gitu. Biasanya gue nge-crushin dia cuma di film itu doang gitu loh. Oh jangan. Nggak sampai nge-crushin di sampai stalking Instagram dan segala macam tuh nggak. Kan biasanya ada kan orang yang celebrity crush gue ini sampai semuanya ada poster ditempel di. Kayaknya aku deh. Enggak, kalau poster enggak. Paling ya stalkingnya itu. Ya, sampai stalking. Kalau gue sih enggak sampai stalking. Biasanya gue nge-crushinnya cuma di film-film itu doang gitu. Pas dia ada di film itu gitu. Nah, dan hari ini tuh episode kali ini tuh Yahya nggak ikut. Yeay. Dia nggak berani guys. Gue nggak tahu apakah karena ada hati yang harus dijaga. Tapi walaupun nggak ikut ya, gue tahu Celebrity Crush jadi siapa. Karena sempat ke-spill di episode underrated. Ya apa? Jadi waktu itu gue nyebut Hope and Show. Oh enggak. Vanessa Kirby. Oh kan. Ya. Bukan Enggak ada. Bukan gara-gara Vanessa Kirby ngefans sama Chelsea. Enggak juga, itu mah ya dia aja. But anyway, bukan tentang saya. Claire Foy kan sih? Ya itu. Pernah Claire Foy pernah. Ya, jadi ya kita udah tahu sedikit-sedikit lah ya. Nah, sekarang Celebrity Crush menurut gua sama Rapip dulu gitu. Mungkin dari lu dulu apa dari gua dulu? Bebas. Oke, dari gua dulu deh. Nah, jadi gini guys, kayak yang gue bilang tadi kan gue nggak ada yang benar-benar gue nge-crushin sampai stalking sampai punya posternya gue tempel di kamar gitu, nggak. Jadi gue nonton film ini itu mungkin waktu gue puber. Tar dulu. Ini arahnya bukan ke arah yang jorok ya guys ya. Maksudnya puber itu berarti dalam diri lo itu udah ada hormon yang muncul yang memungkinkan lu suka sama lawan jenis gitu loh. Terus sebelum itu sesama. Sebelum itu Brad Pitt gitu. Itu guys. Jadi tapi gue nonton film ini kayak waktu gue masih zaman gue masih puber kalau nggak salah ya. 2000 berapa. Jadi Celebrity Crush pertama gue yang emang gue sampai cukup nungguin terus gitu. Setiap gue pas nonton film itu gue nungguin screen time-nya dia gitu. Ayo dong muncul lagi gitu. Itu adalah Elizabeth Olsen as Wanda Maximoff di Age of Ultron. Oh. Gitu. Iya 2015. Yes, betul sekali. 2015 berarti 11 tahun. Yap, betul sekali. Saya kelas 5 loh, kelas 6 gitu. Udah puber ya? Belum harusnya sih. Tidak apa-apa.
Itu gue nggak tahu kenapa ya dia di Echo of Ultron tuh kayak cakepnya tuh beda gitu sama pas dia di film-film lain. Mungkin gara-gara wardrobe sih. Karena dia waktu di Echo of Ultron itu wardrobe-nya tuh bener-bener wardrobe kayak remaja gitu loh. Kayak iya. pakai short skirt kan, dia pakai short skirt, pakai stocking tinggi sebetis, habis itu Iya. pakai sarung tangan yang nggak nutup. Diperhatiin banget. Iya namanya ngekeras. Ngekeras gitu. Jadi penampilannya bener-bener kayak kalau nggak salah masih muda juga kan waktu di Echo of Ultron, masih 20-an berapa gitu tuh umurnya. Harusnya masih sih, harusnya. Iya. Si Elizabeth Olsen. Di situ gua benar-benar kalau bilang jatuh cinta nggak sampai jatuh cinta juga. Ya. Cuman kayak gue nungguin tuh pas nonton film itu, gue ayo dong muncul lagi dong Elizabeth Olsen, muncul lagi gitu. Mukanya tuh unreal, tau gak sih lo muka unreal? Gimana ya? Mukanya gimana ya? Cakep unreal gitu loh. Kan kalau kayak siapa sih namanya, Scarlett Johansson itu kan cantik-cantik yang cantik manusia gitu kan. Iya. Oh yang ngerti sih. Gitu. Berarti proporsi mukanya ya pokoknya unik lah, kayak unik. Iya. Cantik yang unik gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa ya kan film dia di Avengers film dia di MCU setelah itu kan Civil War. Tapi di Civil War gue ngerasa dia jadi biasa aja gitu loh. Beda looknya tuh pas dia masih di Echo of Ultron gitu, pertama kali dia muncul. Yes. Mungkin karena wardrobe sih, karena kalau nggak salah di Civil War tuh wardrobe-nya udah mulai kayak wardrobe orang dewasa deh, kayak udah pakai celana panjang, pakai jaket merah kalau nggak salah gitu. Jadi udah mulai accurate to comic gitu. Oh, ini benar deh. Iya, ya kan? Gitu. Nah, jadi itu pertama dari gua. Scarlett Johansson salah. Elizabeth Olsen. Ini gara-gara bahas Scarlett Johansson. Plot twist di akhir. Jadi itu dari gua, Elizabeth Olsen. Ya, silakan Pip. Dari aku. Ya, sebenarnya ini baru sih. Nggak baru sih. Sudah berapa tahun ya aku ngekeras nih orang. Oke. 2 tahun ya? Ya nggak sih ya? Ini 2 tahun ya aku udah ngekeras itu. Lagi sama ya. Ya kayaknya sudah 2 tahun semenjak series di Netflix-nya rilis. Lo tau dia dari film apa dari Series? Dari series. Ya. Itu series kapan nonton? 2000. Jadi langsung aja lah ya. Series Wednesday itu aku lupa rilis tahun berapa. Kayak sih 2022 ya. Series Wednesday itu. Dan ya tau lah ngekerasnya siapa, yaitu Jenna Ortega. Oke. Sebenarnya Jenna Ortega tuh kan ya sebelumnya emang masih muda juga kan, seumuran Yahya sebenarnya sih, seumuran sama Yahya. Itu 20. Oh dia 2 tahun. Lahiran 2002. 2002. Oh. 22 tahun. Berarti ya sebelum itu berarti di Wednesday dia tuh sekitar 20 tahun kan. Dan sebelum itu dia juga udah mulai acting karirnya gitu loh. Jadi dia kalau nggak salah main di Iron Man 3 yang jadi anaknya presiden. Siapa? Jenna Ortega. Iya. Main di Iron Man 3? Iya. Masih bocah banget, jadi ya kita gak kenal. Jadi dia main di Iron Man 3 di anaknya sebagai apa dia di Iron Man sebagai apa? Enggak, dia sebagai anaknya presiden kalau nggak salah sih. Munculnya bentar doang. Oke. Terus dia tuh juga muncul di kayak ada series tapi aku lupa namanya di Disney. Aku juga pernah nonton juga, tapi nggak sering sih. Terus dia muncul juga di film Yes Day di Netflix juga ada, tapi aku nggak nonton. Tapi ya itu ya, mulai sebenarnya series Wednesday itu kan aku lebih ke iseng lah ya. Karena kemakan hype juga. Nih Wednesday apa sih dari Addams Family kok populer banget tuh, udah ya aku iseng nonton lah. Ya pertama, kok ini cewek cakep ya? Si Jenna Ortega ini. Tapi lo nggak sadar waktu lo nonton itu dulu apa nonton Iron Man 3 dulu? Itu dulu lah. Dulu. Ya Iron Man 3 dulu. Cuma kan gak tahu kalau itu ada Jenna Orteganya. Iya, yang maksud gue berarti lo waktu di Iron Man 3 nggak notice. Nggak notice sama sekali. Jadi dia Wednesday nonton. Sebenarnya kayaknya tuh aku menamatkan series ini gara-gara Jenna Ortega ya deh. Saya ceritanya B aja. Acting Jenna Ortega juga B aja sebenarnya sih. Bagus juga B aja. Cuma cantik aja. Dan apa ya, apalagi ya. Ya kayak udah ke-spill di awal stalking IG-nya. Dari situ aku mulai kayak Jenna Ortega langsung follow. Stalking IG. Dari situ
di recommendation pageku langsung Jenna Ortega semua. Oke. Aib ya, ini kayak nyebar aib ya. Nah itu dia makanya saya gak mau ikutan episode ini. Nyebar aib banget ya, tapi ya anyway lah. Jadi Jenna Iya. Ortega itu jebolan Disney bukan? Kayak kan kalau Selena Gomez, Zac Efron itu kan jebolan Disney gitu. Pokoknya dia pernah main di series Disney. Aku lupa judulnya apa. Tapi ya itu doang sih sebenarnya. Dia nggak terlalu populer banget lah di Disney. Oke. Tapi ya sebenarnya aku nggak terlalu yang gimana ya, ngikutin filmnya banget lah si Jenna Ortega itu. Kayak dia main di film ini aku nonton, nggak kayak gitu sih. Oke. Berarti Nah, lo ya. kayak ngekerasnya sampai keluar film. Maksudnya gimana tuh? Ya kayak filmnya apa namanya seriesnya udah lo gak nonton lagi, tapi lo masih ngekerasin dia gitu. Iya. Oke. Karena sampai sekarang pun juga aku belum menemukan yang apa ya, lebih cantik atau lebih deserve untuk di crush daripada si Jenna Ortega gitu. Jadi ya udah. Oke. Berarti kayaknya bisa dibagi dua deh, kayak nge-crush as a karakter kayak gua tadi itu as a karakter, sama nge-crush as a Iya. apa namanya talent gitu. Karena kan ya di Jenna Ortega di Wednesday karakternya dark banget. Oh, Imo gak sih? Biasanya imo nggak ya? tahu, gue belum nonton. Ya pokoknya seram lah ya. Bukan karakter yang lucu atau gimana. Jadi ya aku ngerasa gara-gara Jenna Ortega-nya bukan Wednesday-nya. Oke. Jadi itu dari lo, Jenna Ortega. Ada lagi gak? Ada sih kalau lo ada lagi. Ada lagi kayaknya sih. Kayaknya ya aku lupa sih. Oke, kalau gue selanjutnya, Bahaya banget nih episode. kalau gue ada lagi. Dan ini sama kayak yang pertama, gue cuman ngekerasin dia as a karakter di film ini doang. Filmnya panjang. Bukan panjang ya, filmnya sequelnya banyak. Oh ya. Itu Ginny di Harry Potter. Oh. Oke, Ginny kayak Ginny. Ginny kayak siapa aneh. Wah, kok bagus banget. Iya Ginny. Iya. Kayaknya gue tadi harusnya gue tadi nyebut film dulu ya, Bang. Ginny. What's Harry Potter? Oh. Ginny di Harry Potter. Si pemerannya itu namanya Bonnie Wright. Itu apa ya? Menurut gue tuh tipikal cantik yang calm gitu loh. Dan sebenarnya aura cantik kan dia tuh di film waktu pertama kali muncul di Harry Potter tuh, kalau nggak salah di film keduanya apa film ketiganya gue lupa. Kalau nggak salah film pertama malah udah ada kayaknya waktu pertama kali di stasiun. Cuman kan nggak terlalu notice gitu. Nah mulai banyak screen time-nya itu di yang kedua. Kalau nggak salah yang kedua itu Chamber of Secret. Yang mana itu yang jadi korbannya si Ginny itu kan. Ya. Gitu. Jadi Sih sebenarnya. nah gue ngerasa kayak lu belum Udah. nonton. Udah, tapi lupa. Udah lama banget Pak aku nonton Harry Potter. Tuh Ginny. Nah dia tuh kan waktu masih kecil itu gue ngerasa kayak aura kecantikan tuh udah ada pas dia dari kecil gitu loh. Dan That sounds kind of wrong, man. Aura. Define aura. That sounds kind of wrong gitu. Dari kecil udah cantik. Tapi udahlah, anyway. ya cantik yang calm gitu, bukan cantik yang kan kalau Dia nontonnya pas masih kecil. Jadi iya Oh gitu ya. kan Emma Watson, kalau orang bilang Emma Watson cantik gitu, menurut gue ya cantik, tapi cantik yang ya cantik aja gitu loh. Elegan sih. Emang Watson tuh elegan. Iya, kalau si Ginny itu kayak cantiknya tuh gimana ya? Menurut kayak kalau gua ngeliat mukanya tuh kayak nggak ngebosenin gitu. Apalagi pas dia udah, kalau nggak salah di film ke The Deathly Hallow yang kedua itu, The Deathly Hallow yang pertama itu yang 7. ketujuh kan. Nah di situ kan dia udah remaja. Ya. Itu makin ini coy, aura-aura kecantikannya masih makin muncul. Dan sebenarnya gue kecewa sama direkturnya Harry Potter karena screen time-nya Ginny itu dikit banget, sedangkan di bukunya banyak. Tahu nggak sih lo kenapa banyak yang ngekerasin Harry sama Hermione? Karena mereka nggak baca bukunya. Karena di buku itu justru screen time-nya Harry sama Ginny itu lebih banyak gitu. Jadi memang si J.K. Rowling tuh udah masangin Ginny sama Harry gitu. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu ya, jadi Ginny itu kalau di buku itu pas dia udah dewasa mukanya tuh mirip banget sama Lily Potter, sama ibunya Harry. Makanya ketika Harry sama Ginny nyamperin Petunia tuh bibinya ya, buat kalian yang lupa. Nyamperin Petunia kaget karena dia kayak ngeliat sosok James sama Lily lagi gitu. Kan si Harry mirip James, si Ginny mirip Lily gitu.
Tuh itu. Itu jadi yang kedua ya menurut gue itu Lily. Lily lagi. Lily. Siapa? Gini. Gini. Tuker mulu deh. Lily siapa? Emaknya Harry. Tapi mukanya mirip. Mukanya mirip Lily sama bahkan di film pun mirip kalau kata gue. Di film kalau lo inget ya di scene di mana ya yang waktu nunjukin emaknya pas masih kecil ketemu sama Severus Snape. Yang rusak bukan? Bukan ya? Rusak kan patronumnya. Iya. Jadi ada itu nggak ada si Lily-nya ya waktu nunjukin patronum. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Pokoknya pas Lilynya masih kecil. Jadi Lily sama Snape masih kecil. Berarti yang ke-8. Ke-8 kayaknya ke-8. Itu nah itu di situ menurut gua cukup apa ya mirip sama Ginny gitu si Lilynya. Di secara visual di film pun mirip dan di buku pun dikatakan mereka emang mirip gitu. Jadi itu jadi dari gue ya. Yang kedua itu Ginny. Tapi ngomongin Harry Potter kayaknya aku lebih nge-crushin sini deh. Luna Lovegood. Dia lucu kayak cewek yang lucu, cewek polos gitu ya. Polos. Iya. Suka aja sih sebenarnya dibanding si Ginny. Yang biasa aja gitu. Betul. Luna Lovegood itu dia tuh kayaknya yang bikin gua nggak begitu srek sama dia tuh adalah karakternya dia di situ. Kan di situ karakternya kayak orang kayak orang apa ya, polos, nggak ngerti apa-apa gitu. Bego lah gitu. Ya kan kayak iya tapi sebenarnya dia kalau dibilang pengetahuannya luas. Cuman di situ karakternya tuh kayak gimana ya yang jelasin ya, benar-benar polos kayak nggak ngerti apa-apa. Kan kita tuh kan nggak begitu paham kan kayak si Luna Lovegood ini sebenarnya dia tuh lebih dominan ke mana gitu. Karena kita ngelihatnya ini cewek udah screen time yang nggak banyak. Tapi di setiap dia muncul di film itu selalu nunjukin karakter yang sama gitu, kayak dia polos-polos aja gitu loh. Walaupun dia adalah salah satu orang yang bisa ngelihat makhluk apa itu namanya, gue lupa, yang halus, yang hantu. Kuda. Iya, yang kuda. Jadi yang bisa ngelihat makhluk itu cuman orang yang bisa ngelihat kematian. Jadi si Harry Potter karena dia bisa pernah ngelihat orang tuanya mati, dia bisa ngelihat makhluk itu. Terus Luna Lovegood juga, kalau nggak salah dia ngelihat ibunya pas siapanya mati, makanya dia bisa ngelihat makhluk itu gitu. Sedangkan yang lain nggak bisa. Orang bisa apa ya sama semua cerita Harry Potter? Aku nonton kayak lupa semua. Ya lu nggak pernah rewatch sih, makanya rewatch sih. Kayaknya yang paling ku inget cuma Prisoner Azkaban, scene time travelnya, udah itu tuh. Scene time, ya itu oke. Itu yang paling ikonik dari semua Harry Potter menurutku. Atau enggak ini Order of Phoenix yang si Dumbledore lawan apa jadinya? Voldemort. Oh iya, itu keren, aku suka. Terus apa di aja? Order Udah dua sih soalnya. Oke. Udah. Jalan Lovegood dah. Oke. Mungkin itu aja. Ada banyak. Ya aku ada satu lagi deh yang crush as in karakter si ini. Udah nonton Alien Romulus? Apa? Alien Romulus? Belum. Di situ ada si Isabella Merced. Yang kalau Isabella Merced kan? Gue nggak tahu. Kirain tuh mau nyebut si Kelly Penny. Iya. Kelly Penny juga cakep sih tuh. Kayaknya dia tersinggung ya. Kecewa. Kelly Penny. Ada emas di situ. Gue ngambil silver. Kelly Penny cakep ya. Lah itu mah bukan silver hitungannya dong. Iya, lebih dari. Tapi ya si Isabella Merced, dia tuh yang main ini di Dora the Explorer live action. Yang jadi Doranya. Gue nggak inget lagi mukanya. Tahu ya. Ya pokoknya si di situ Isabella Mercednya apa ya? Aku sebelumnya udah nonton film-filmnya Isabella Merced, cuma kayak biasa aja gitu. Cuma pas di sini dengan rambut pas di film itu cantik. Dengan rambut keritingnya cocok banget men dibanding rambut lurus yang biasa aja. Iya. Kelly Penny, ngomongin Kelly Penny nih. Ini agak off dari tema. Kelly Penny harusnya main sebagai Ellie di The Last of Us dibanding si Bella Ramsey. Oh iya. Karena ada satu scene di film itu, opening malah kan, dengan cara jalannya, cara berpakaiannya itu mirip banget sama Ellie di The Last of Us. Oh, oke. Looks-nya juga mirip banget, rambutnya, terus mukanya.
Wait, maksudnya dia udah sempat casting di. Enggak tahu sih. Cuma ya dibanding Bella Ramsey yang main sekarang, Oke. menurut saya sih KSP itu miss opportunity banget sih. Jujur aja. Iya. Setuju. Nah, Oke. yang nge-crush KSP ini setuju. Enggak, saya Oh enggak. Udah, enggak ada lagi. Iya sih. Oke, kita langsung masuk ke sesi. cepet amat. Anda ngomongin yang Avatar. Enggak, Siapa Avatar sih itu? Maria Zhang. Ya, dia kan selama berapa? Sebenarnya Siapa Maria Zhang? Oh yang itu yang jadi yang di cat putih itu. iya, siapa sih namanya? Dia perannya Suki. Suki. Oh, Jadi Suki. Ini Itu. cakep sih. Cakep dan masih muda. Catat. Berapa tahun emang dia? Enggak, lebih muda, lebih tua Andi dibandingkan Gina Ortega. Oh. Kalau nggak salah dia 25 apa 2. Pokoknya agak lebih tua dikit lah gitu. I see. Jadi mungkin itu dari Maria kita Zhang. untuk Celebrity Crush kali ini. Pendek guys, tapi kayaknya bakal panjang di watchlist. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi watchlist guys. Venom The Last Dance. Itu sih sebenarnya sih yang nonton. Oke. Enggak, dulu sebut dulu lo sebelumnya udah nonton apa aja. Oh. Apa ya? Cek letterbox dulu. Oke, kalau gitu gue dulu deh. Biar ini. Oke guys, di sesi watchlist kali ini bakal banyak karena kalian bayangin udah 2 minggu dan kita pasti nonton banyak banget film. Kata siapa? kecuali Pak produser. Gak nonton sama kerja terus. Ya. FM. Oke. Karena sebenarnya gue nonton banyak film juga gara-gara udah selesai nonton Conan sih. Bukan selesai ya, kayak gue udah sampai di episode terbarunya Conan dan belum ada episode baru lagi. Bukan belum ada. Dia tuh tayangnya seminggu sekali. Jadi dalam seminggu tuh tayang satu episode gitu. Cuman gue males nontonnya kalau kayak gitu. Gue pengen kayak sekali nonton langsung banyak gitu. Makanya gue stop dulu dan sekarang gue lagi fokus nonton movie-nya gitu. Tapi di sela-sela itu gue juga nonton beberapa movie. Yaitu yang pertama, di episode sebelumnya gue udah nyebut kalau gue bakal nonton 1917 dan alhamdulillah kesampaian nonton 1917. Menurut gue bagus. Bagus doang. Ya mau gimana lagi, menurut gue gak ada komen-komen apa lagi gitu. Karena gini, gue kan nonton kebetulan di digital dan pakai earphone. Walaupun earphone gue earphone murahan, tapi tetap dapet sensasinya gitu di telinga gue ya, sensasi suara-suara dari segala macamnya gitu. Dan one shot bagus menurut gue. Cuman gue nggak tahu ya, ini gue tuh awalnya merasa kalau misalkan one shot itu dimensi ruangnya jadi terbatas gitu loh, paham nggak? Iya. Jadi tapi ya untungnya pas di eksekusinya ternyata menurut gue berhasil aja gitu. Walaupun kalau mungkin gue pribadi gue ngerasa kayak jarak dari satu tempat ke tempat yang lain tuh masih kayak terlalu deket gitu loh. Lo tau gak sih jarak dari tempat dia ketemu sama perempuan yang punya bayi itu? Ya. Si siapa sih, Scott namanya? Ya Scott. Dia dari tempat itu ke tempat Bukan Scott, Scofield. Scofield. Scott. Nah, dia dari situ kan lari ke tempat dimana tentara-tentara lagi dengerin orang nyanyi. Iya. Yang di tengah-tengah. Iya. Nah, gue ngerasa kayak dari jarak dari tempat perempuan itu ke tempat itu jadi kayak terlalu deket gitu loh. Lo nggak sih kayak dia lari, lompat ke danau, terjun ke air terjun, berenang dikit, udah nyampe di hutan gitu. Iya. Gue ngerasa kayak terlalu dekat. Ya mungkin feel gue aja gitu. Tapi secara overall, secara visual, gue orang yang nggak peka sama visual dan audio dalam film. Tapi menurut gue di film ini audio dan visual gokil banget. Ya, sangat layak buat kalian tonton di IMAX walaupun gak bisa lagi nonton di IMAX mungkin. Kecuali kalian punya mini theater. Oh ya nggak ada TMX. Tapi ada yang jual ini gak sih? Ada yang jual dengan kualitas IMAX? Gak ada IMAX juga. Di digital aja juga gak ada rasio IMAX. Oh, sayang sekali. Padahal itu cukup menarik kalau misalkan di IMAX ya. Jadi menurut gue ini salah satu film perang. Walaupun gak ada scene perangnya kan? Akhir doang. Itu cuma scene lari doang. Gak ada scene perangnya gitu. Walaupun gak ada scene perang, tapi menurut gue ini oke. Karena sebenarnya fokusnya kan ke biopic kan. Ke si ya perjalanan karakter lah. Iya, perjalanan karakternya sebenarnya gitu. One shot, dan gue kayaknya agak sulit one shot. Walaupun gue tahu nih ada tekniknya supaya ada cut-cutnya gitu dan nggak kebaca gitu kan. Kelihatan. Dan
cut yang paling kelihatan itu adalah ketika dia kena tembak di tangga. Ya iyalah itu cut banget. Itu Itu nggak usah semua orang pun juga tahu itu Karena- cut. karena kalau dia nggak cut di situ, dia nggak bisa buat itu sampai pagi. Iya. Kita nunggu di teater kan. Berapa jam nih sampai pagi nih? 5 jam ada kali. Itu. Jadi 1917 menurut gue bagus. Kemudian film selanjutnya yang gue tonton juga The Prisoners, Denis Villeneuve, Yes. Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal, sama siapa tuh yang meranin Rhodey di Iron Man Terrence pertama? Howard Iya, itu dia. itu best villain of movie sebelum Dune 2. Betul sekali. Selain Gone Girl. Kalau David Fincher Oh iya, ini beda. Ya, tolong ingetin saya buat ngerem di akhir kalian ngomong. Nanti saya mau minjem. Iya ya. Oke. Nah, itu menurut gua Prisoners bagus, crime mystery. Walaupun nggak mencapai ekspektasi gue ya, karena gue ekspektasinya nih whodunit gitu loh, kayak misteri pengungkapan segala macam. Ternyata nggak ada kan, bukan whodunit, kayak crime mystery biasa aja. Beda nih sih sebenarnya. Karena nggak ada scene deduction, nggak ada kayak kita nggak bisa mengaitkan ke scene-scene sebelumnya gitu loh. Oh, Sedangkan salah satu ciri khas whodunit itu lo harus bisa mengaitkan itu sama scene-scene sebelumnya. iya. Jadi bahkan kalau bisa itu ada scene callbacknya gitu, kayak scene deductionnya Benoit Blanc gitu kan. Tuh, jadi nggak pure whodunit. Cuman bukan berarti jelek ya. Ini tetap Bagus film banget, ini Pak. bagus Bagus banget banget secara sih. visual. Visual, audio, lagi-lagi gue nggak peka. Tapi secara story ini oke banget film Lagi ini. scene yang ini. Yang mana? Ini spoiler ya. Iya nggak apa-apa. 1, Oh iya 2, spoiler. 3 betul. spoiler. Pas scene si siapa namanya? Loki, detektif Loki. Dia kan habis nemuin si anaknya itu kan. Oke. Terus dibawa ke rumah sakit. Itu gila tuh. Oh Bagus iya banget iya scene paham itu. paham. Yang dia bawa mobil ya. Dia kena tembak kan. Iya. Dia kena tembak di Itu kepala abis best itu sambil scene nyetir. di film itu bagus banget. Betul Wah, betul. Itu bagus banget Itu menurut gua. gangnya dapet. Terus diliatin POV-nya si Loki yang matanya berdarah itu. Jadi kita berasa banget tuh kayak susahnya gimana nih, dia bakal Iya. apa enggak, dia bakal apa enggak. Bahkan ada shot yang layarnya warna merah tau gak lo? Pakai filter. Ya itu gila, Jadi bagus kayak- banget. Kayak kita nunjukin ke POV ya si Loki-nya gitu loh. Mata sebelah kanannya kan kalau nggak salah Keren kena banget, tembak. men, sumpah. Itu bagus. Jadi yang kedua Prisoners. Bahkan gede loh ratingnya nggak salah Gede. di Letterboxd juga 4 gitu. Hmm. Itu Bagus. yang kedua Prisoners. Terus yang ketiga gue nonton apa ya, gue lupa, sorry guys. Apa Yang lagi? ketiga gue nonton The Place Beyond the Pines. Oh si Itu si Ryan Gosling. Derek, siapa sih, lupa gue nama direkturnya. Derek siapa? Pokoknya Ryan Gosling sama Bradley Cooper Hah? Bradley Cooper? Iya. Oh ada? sama Eva Mendes. FMN sih tahu. Jadi Ryan Gosling, Bradley Cooper sama Eva Mendes. Dan kayaknya ini adalah film pertama yang gue tonton yang pemeran utamanya ganti. Maksudnya? Pemeran utamanya berubah di Oh. ceritanya, di Oh, dalam gitu. ceritanya. Belum nonton apa? Jadi ceritanya, nih gue spill sedikit ya. Jadi ceritanya tuh si Ryan Gosling ini tuh dia punya anak di luar nikah lah sama si Iya. Eva Mendes ini. Yang which is mereka emang suami istri di. Iya. Aneh juga. Ya ini di filmnya, di Di film dia filmnya, punya iya. anak di luar nikah gitu. Iya. Terus nggak sengaja kayak ketemu lagi gitu kan, dia kayak abis punya anak kayak kabur entah kemana, abis itu ketemu lagi sama Eva Mendes. Akhirnya dia mulai care sama anaknya. Nah karena pekerjaan dia tuh cuman sebagai apa ya sebutannya, atraktor, atau pokoknya dia kerja tuh kayak atraksi di pasar malam gitu loh, pakai Oh, motor iya. trailnya dia gitu. Ya. Terus dia kan pendapatan dari situ kecil, jadi dia ngerampok bank ceritanya. Oh. Awalnya tuh berhasil terus sampai suatu ketika dia ngerampok bank dan dikejar sama si Bradley Cooper ini. Bradley Cooper ini jadi polisi. Iya. Dikejar sama Bradley Cooper sampai di rumah warga gitu, ditembak mati si siapa namanya, si Ryan Goslingnya. Maksudnya. Nah langsung berubah tuh karakter utamanya jadi si Bradley Cooper. Iya, juga. Makanya cukup unik menurut gue ya. Dan filmnya kepanjangan menurut gue, durasinya 2,5 jam kalau nggak salah. Durasi filmnya 2,5 jam. Padahal logline-nya menurut gue cukup simpel, dimana ya tadi ya kayak tadi, terus nanti si Bradley Cooper punya anak yang seusia sama anaknya Ryan Gosling. Terus pas ada time skip tuh 15 tahun, anaknya ketemu sama anaknya Ryan Gosling, ketemu sama anaknya Bradley Cooper, kayak gitu-gitulah pokoknya, sampai akhirnya si anaknya Ryan Gosling kayak tahu akhirnya kalau siapa yang ngebunuh bapaknya segala macem. Menurut gua logline-nya cukup simpel, cuman durasi kepanjangan. Tapi walaupun durasi kepanjangan, temponya tetap enak. Jadi nggak ngantuk gitu nonton filmnya. Itu yang kedua. Itu yang ketiga berarti ya. Yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat, gue bilang kan banyak. Gue bilang juga banyak film gue pada nonton. Yang ketiga The Girl with the Dragon Tattoo, ini David Fincher. Fincher.
Clairvoy itu. Bukan Rooney Mara. Dragon, oh iya. Yang keduanya Clairvoy itu dia. The Girl with the Dragon Tattoo ini Daniel Craig. Nggak tahu sih, yang gue kenal cuma Daniel Craig doang. Sama yang jadi Harlan Trombi siapa namanya? Oh nggak tahu. Christopher Columbus nggak tahu. Columbus. Pokoknya yang jadi Harlan Trombi Iya. ada di sini gitu. Ini sebenarnya diangkat dari kisah nyata ya katanya. Jadi kayak ada keluarga terpandang dari Swedia yang kehilangan anaknya gitu. Nah ini baru Houdanet, ini masuk dalam Houdanet gitu. Christopher Plummer. Betul Plummer. sekali, Christopher Plummer yang jadi Harlan Trombi. Nah di film ini menurut gue cukup menarik dari segi cerita karena ini Houdanet. Bagus secara visual. Lagi-lagi gue nggak bisa peka sama visual dan audio, jadi gue cuma bisa bahas dari segi ceritanya bagus. Cukup recommended, walaupun kayaknya 20% adegan vulgar. Oh iya. 20% adegan vulgar, dan vulgarnya bener-bener vulgar ya, nggak kayak digelep-gelepin gitu, nggak. Jadi secara gamblang gitu, bener-bener kelihatan. Itu 21+ deh kayaknya. Ya 21+ Kayaknya ya. Oke. Lanjut. Apa nih? Ayo. Anda tadi tuh ngomongin film yang protagonisnya berubah 1917 itu protagonis. Oh iya bener. Protagonisnya berubah. Ya, oh ya, tapi coba nggak sadar, gue baru sadar protagonisnya berubah itu yang pas di itu. Di The Place Beyond the Pines yang si Bradley Cooper sama Ryan Gosling. Dan kayak film terakhir deh nih, film terakhir yang gue tonton itu adalah The Kingsman. Yang baru gitu. Menurut gue underrated deh. Banyak yang bilang jelek, sumpah. Banyak yang bilang jelek. Seru aja sebenarnya. Menurut gue tuh underrated. Kenapa? Karena menurut gue bagus-bagus aja dari segi alur cerita. Dan gue paham kenapa banyak yang gak suka. Karena dari konsep, dari story, logline itu benar-benar beda dari 2 film sebelumnya gitu. Iya. Dan bahkan judulnya pun berubah loh. Kayak sebelumnya kan Kingsman digabung gitu kan. Sedangkan ini jadi The Kings, ada spasinya. Ada kutip. Iya, ada tanda petik atas. Kingsman gitu. The Kingsman. Gue suka sama sentuhan sejarahnya di film ini, dimana ada scene di penembakan Franz Ferdinand yang ditembak sama si siapa? Gavrilo Princip. Terus juga nunjukin Grigori Rasputin. Itu juga cukup menarik. Kan di cerita aslinya Grigori Rasputin tuh kalau nggak salah dia diracun kan pakai cyanida. Nah di film itu juga diracun sama cyanida, tapi dia nggak mati. Sama di dunia itu dia racun nggak mati. Tapi akhirnya dia matinya gara-gara ditembak si Grigori Rasputin gitu. Dan ini nggak salah ratingnya cuman 5 ya kalau nggak salah di IMDb ya, gue lupa. Padahal kalau menurut gue pribadi layak ada di rating sekitar 6 ataupun 7,0 gitu, masih oke lah gitu film ini. Mungkin kalau misalkan tidak membawa nama Kingsman, ini film ini bagus kalau menurut gue ya. Sama kayak Hobbs and Shaw. Sama kalau nggak bawa Fast and Furious itu bagus sebenarnya. betul kalau nggak bawa itu. Jadi itu film yang gue tonton, dan film yang mau gue tonton kayaknya Venom apa judulnya? The Last Dance. Musikal nggak ya? Aduh. Ya. Enggak mau, gue trauma sama. Coba ya kita lihat ya. The Last Dance enggak sih kayaknya enggak. Oke, musikal. The Last Dance. Walaupun ya nggak ada ekspektasi apa ya nonton ini ya. Gue nggak ekspektasi ini bagus. Karena pertama gue cuma mau lihat visual Knul kayak gimana dari film ini. Sama gue pengen lihat ending kisah seorang Eddie Brock bersama Venom itu seperti apa gitu. Sama gue pengen nonton belum kesampaian sampai sekarang itu The Wolf of the Wall Street. Oh ya. Gue pengen nonton. Abis itu juga gue pengen nonton Catch Me If You Can. Gue pengen nonton The Revenant. Kayaknya gue benar-benar lagi demam sama Leonardo DiCaprio. Ada kasusnya. Film-film Terus apa? Dede. Apa tuh Dede? PDD yang kasus itu. Oh ya, dia juga ada. Dia tuh terlibat itu. Sama gue sebenarnya nggak pengen nggak ada keinginan yang besar, jadi kayak gue pengen nonton di digital nanti pas udah ada di digitalnya. Itu adalah
Home Sweet Loan. Oh, Sweet Loan. Kayaknya banyak yang review bagus katanya. Katanya ya baik yang bilang bagus. Yang bilang bagus Home Sweet Loan gitu. Drama Indonesia. Ya, semoga beneran bagus pas udah di digitalnya. Sama gue pengen nonton Transformers One dan juga The Wild Robot kalau udah di digital. Oh ya. yes. Itu bagus banget gitu ya, The Wild Robot bagus banget. Bagus. Bahkan si Ngelantur bilang tuh salah satu yang terbaik dari DreamWorks. Itu kalau sebenarnya gini sih, kalau aku bakal menang Oscar tuh kan. Bisa. Best Animation. Saingannya Iya. siapa sih? Oh ini. Transformer One. One, 1-2. Iya. 1-2. Saingannya. Sama ini Look Back semoga masuk. Iya, Kalau dilirik kayak gini sih. Kalau masukkan Best Animation ya, ada Look Back, ada West Robot. Aku bakal dukung Look Back karena itu film bagusnya gila-gilaan. Tapi aku ragu itu bakal dilirik sama Oscar. Iya. Saya pendek cuma sejam dan itu anime. Kemarin menang kan Jepang. Ghibli. Gimana? Bukan. Ya maksudnya Jepang juga Ya Jepang. Ya makanya dilirik. ya semoga dilirik. Karena Iya, film iya. juga jam doang dan Ngalahin Spider-Man loh. Ya, Tahun lalu kan gak salah. iya. Ya semoga dilirik. Kalau nggak dilirik ya aku dukung West Robots. Gitu aja sih. West Robot, Robot. Wild Robot. Transformer One layak menang menurut lo? Nggak. Layak masuk. Layak. itu scene bagus. yang apa yang si Optimus Prime-nya mau berubah tapi kabur. Iya. Lucu banget. Aduh aku nggak expect sama sekali lah. Lucu banget sumpah. Kocak banget anjay. Sumpah. Chris Hemsworth. Gitu. Jadi itu dari gua. Silakan Bentar, Rapip. saya mau ngeren. Oh iya. Kan belum. Karena tadi ngomongin Oscar dong. Oh, iya. Bentar. Kamu belum? Belum. Saya mau ngeren belum. bentar doang. Oscar kamu bahaya bukan bahaya banget apa namanya? Nonsense banget untuk ngediskualifikasi siapa? Hans Zimmer. Kenapa? Dia nggak bisa dinominasiin buat menang buat nominasi original score. Kenapa? Soalnya jadi katanya ada threshold di Oscar itu di mana kalau misalnya salah satu film sequel scoringnya entah 80% atau 70% diambil dari yang pertama atau berapa lah nggak tahu persennya berapa sebenarnya. Nah itu nggak boleh masuk dan katanya Dune 2 tuh lebih banyak make dari yang pertama dan yang pertama kan menang. Iya. Jadi kayaknya yang sekarang nggak boleh. Jadi nggak dapet ini. Ya. F. Nggak adil dong itu. Curang. Itu emang ada tulisan tertulis ya, ada peraturan tertulisnya gitu nggak? Variety yang nulisnya kalau nggak salah itu. Jadi Baru, itu baru apa? 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Enggak, maksudnya udah ada peraturan tertulis dari lama apa? Nah, udah ada lah, nggak tahu udah lama atau enggaknya, cuman yang bikin jadi apa namanya rame itu adalah John Williams. Oh, betul Masa sekali. John Williams nggak didiskualifikasi? Ya juga ya. Iya. Ya silakan Iya. Pip, watchlist lu. Oh dan jujur aja dikit. Semenjak Joker aku cuma nonton 3 film. Oke. Yang pertama tuh ada film As Above So Below. Oke. Itu film horor keluaran tahun 2014. Yang unik dari film ini adalah ini film found footage. Oh iya ya, found footage ya. Jadi cerita itu tentang Jadi footage asli. asli juga sih, tapi Enggak, ya, maksudnya ada beberapa footage yang ya lewat kayak handycam POV gitu. iya paham. Found Jadi footage. cerita itu kayak seorang cewek, dia tuh kayak dosen sekaligus kayak suka apa ya? Suka dengan hal-hal yang berbau historik, arkeolog gitu. Oke. Saya bapaknya kan kayak penemu kayak suka-suka nyari harta karun itu kan. Arkeolog. Nah, sementara anaknya juga pengen lanjutin legasinya gitu lah. Ya dia udah, dia tuh ngajak temennya buat jadi harta karun ini. Dia tuh awalnya ini apa namanya? Kayak emang sengaja bikin semacam footage film gitu untuk membuktikan nih aku tuh harta karun. Oke. Itu dia ngajak si satu orang, terus ngajak temennya, terus dia juga ngajak kru. Dan dimana tuh mereka emang suka menjelajah gitu, gua segala macem. Oh, iya. Akhirnya ya udah 6 orang itu ikut, tapi ternyata mulai dari situ apa ya, banyak kejadian horor lah yang menimpa mereka Oke. pas menjelajah gua itu untuk menemukan harta karun. Itu film biasa, cuma serem jujur aja. Itu karena aku udah lama gak nonton film horror found footage, jadi kerasa banget loh seremnya. Tapi cukup menarik loh kalau gue denger yang lo bilang karena ini berarti adventure horror. Feature horror. Menarik. Jadi bukan kayak
paranormal activity yang beda pure horror gitu kan footage-nya. Iya Gitu, iya. adventure gitu. Ini seru sih filmnya jujur. Oke. Terus yang kedua itu The White Robot. Jujur aja ya. Ya aku kan nonton itu kan setelah ngerjain tugas. Oke. Terus aku bilang kayak ngapain ya abis ini. Malah The White Robot iseng daripada nggak ada waktu lagi. Lagi pelan-pelan nonton. Dan ya sudah pasti dari libur rame dipenuhi anak-anak. Jadi aku kayak ya udahlah mau berisik mau gimana bodo amat. Tapi pas nonton jujur aja ya, kayaknya aku nangis 4 kali deh. Itu di waktu itu Iya iya. Banyak lo yang cerita gitu banyak. Banyak. pas sampai 5 kali itu aku hampir nangis berkaca-kaca banget karena emang damn sesedih itu men. Gak sedih kayak se-emotional itu loh. Kayak aku udah gak attach sama karakter si robotnya, karakter si hewannya. Jadi kayak momen biasa pun itu kayak sedih gitu. Iya 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 paham. Makanya kenapa aku bilang nih film deserve Oscar ya gara-gara itu sih. Emang sebagus itu. Dan banyak juga yang bilang mereka sampai nangis pas nonton. Oh kayak masa sih lebay itu kan. Ternyata 5 kali sumpah itu gak bohong. 5 kali aku nangis gitu. Oke. Parah. Terus yang ketiga filmnya Jordan Peele Oke. yang baru judulnya Nope. Nope. Yang UFO itu tau gak sih? Oh, belum nonton. Nonton ya? Monyet. Ya monyet Tapi aku tertarik juga gara-gara yang monyet itu kayak ini apa sih kan ada scene monyet ini. Ini sih film tentang ada kakak. Dia tuh tinggal di sebuah desa atau antah berantah gitu lah. Pokoknya daerah gunung itu. Mereka tuh kayak emang susah duit segala macem. Sampai ada kejadian ya UFO ini. Sehingga mereka berpikir kayak gimana kalau kita nge-capture UFO ini, kita kasih kemana terus kita dapat duit gitu. Oke. Tapi yang unik dari film ini adalah aku kan baca analisis kan filmnya kan setelah nonton ini. Di Iya, film iya. kayak apa sih analisisnya? Ternyata jujur ya setelah nonton ini seharusnya gak di advertise sebagai film horor, tapi lebih ke film drama misteri. Karena emang gak ada horor-horornya men. Emang ada tulisan horornya di genre gitu? Genrenya sih kayaknya ada sih. Tapi kan ya Jordan Peele terkenal dengan horornya kan yang Get Out, terus Us, itu kan horor. Film tapi ini bentar ya aku lihat di sini, iya horor ada. Monster horor, supernatural horor. Enggak ada kayak jump scare gitu, enggak ada. Nggak ada. Oh iya. Kalau nggak ada. Nggak ada sama sekali. Soalnya pas aku lihat analisisnya di YouTube, ini film tuh lebih ke gimana ya? Kalau dari aku sih ya buat ini satir ke orang-orang yang dimana tuh mereka tuh boleh bisa merelakan apapun untuk ngerekam suatu kejadian gitu tanpa memikirkan diri dia sendiri. Iya. Jadi kayak ini orang-orang dia kalau di film ini ya, ini orang ngejar-ngejar UFO terus demi dapat duit gitu. Padahal ya ngapain itu? Lu mendingin diri sendiri aja daripada ngerekam kejadian yang enggak bisa ngecelakain lu ya. Oke. Terus ya apa ya? Ini film ya bagus sih, emang bagus. Dari segi visual, sound lebih terutama sih. Kalau mertiin dengan seksama sound dari monsternya itu nggak mau spoiler tapi apa ya? Serem lah pokoknya sound dari si UFO itu. Oke. Dan scene monyetnya itu serem juga sih sebenarnya sih. Bagi yang nggak tahu scene monyetnya kan ini spoiler aja ya. Scene monyetnya itu ini jadi di acara TV. Ya. Namanya itu apa? Pokoknya acara sitcom TV gitu lah. Ya, emang ada karakter monyet. Dimana tuh ya sitcom keluarga punya pelihara monyet. Tapi di salah satu episode ini ceritanya kan si monyetnya namanya Gordy. Dia tuh ulang tahun. Ya. Terus kayak mereka kayak ini aku punya hadiah buat kamu bla bla bla. Sampai si karakter cewek ini dia ngasih hadiah ulang tahun ke monyet itu. Terus tiba-tiba ada suara balon meletus yang membuat si Gordy ini, si monyet ini menjadi liar terus ngebunuh semua orang yang ada di set itu. Terutama sama case-case-nya. Tapi seremnya sebenarnya serem thriller kan, bukan serem horor. Serem misteri sih. Aku gak bisa bilang thriller tapi lebih ke misteri. Iya. Enggak, maksudnya yang scene monyet tadi. Scene monyet iya thriller. Thriller kan, bukan horor. Iya. Tapi yang unik adalah walaupun aftermath-nya emang gore banget gitu kan.
Tapi nggak ada scene yang nunjukin kesadisan atau gore dari si monyet ini ngebunuh cast-castnya. Iya, Karena iya, yang kita iya. lihat itu dari POV si anak cowok kecil yang kebetulan dia juga aktor utama di sitcom itu. Hmm. Jadi kayak setelah aku lihat analisis, scene ini tuh basically POV dari yang si karakter cowok ini ingat terhadap perusahaan itu. Iya, betul sekali. Jadi kayak dia cuma ngelihat si monyetnya ngemukulin aktor-aktornya, tapi kayak nggak diliatin banget gitu loh, karena ya traumatik. Dia Betul. nggak bisa mengingat semuanya gitu loh. Dan emang itu little touch yang bagus banget sih dari film ini. Kreatif lah, ini film kreatif sih sebenarnya sih. Oke, ya ratingnya tinggi. Di IMDb 6,8, tapi di Oh. Letterboxd Lumayan lah. di Letterboxd tuh 3,6 kalau nggak salah, atau 3, berapa itu? Oke. 3,7 deh. Oke, watchlist Pep. Kayak non last pastinya. Sama aku ini kemarin malam Hmm? ada trailer dari film baru judulnya September 5. Itu film Film dia drama. cerita film biopic, Oke. nyeritain ini ya, aku juga baru tahu sih kejadiannya. Ceritain kejadian terorisme Olympics tahun 1972 di Jerman. Oke. Jadi waktu itu, di sejarah dikit, waktu itu Summer Olympics 1972 di Jerman, itu mereka tuh mempromosikan Olympics itu sebagai, jadi Jerman itu kayak, ini negara damai loh, nggak ada lagi namanya Nazi, nggak ada lagi namanya Iya, iya, ini, iya, ini. iya. Jadi mereka mempromosikan ini sebagai peace enjoy apa gitu. Tapi secara bersamaan ada terorisme dari Palestina apa gitu. Mereka tuh nge-hostage atlet Israel. Oke. Itu mereka hostage atlet Israel. Tapi yang masalahnya adalah si Jerman ini mereka nggak betuliin si terorisme itu dan melanjutkan Olympicsnya. Jadi sementara ada atlet Israel yang di hostage, Olimpiknya tetap lanjut. Jadi itu gilanya tuh. Oh, padahal udah nggak ada bobo Nazi dan segala macem ya. Iya, jadi bukannya mereka kayak kita berhentiin dulu, kita urusin Iya, Israel iya, iya, dulu, paham, paham, tapi paham, mereka paham. malah lanjut ke Olympicsnya. Berarti kayak pengen nunjukin kalau arwah Nazinya masih ada. Mungkin Karena kan mereka Nazi itu kan kita tahu kan kayak dia anti sama Yahudi apa segala macem gitu. Dan kita tahu sendiri Israel itu seperti apa. Tapi walaupun aku nonton sejarahnya, walaupun ujungnya mereka tetap mencoba melakukan aksi penyelamatan, tapi yang menariknya adalah justru yang diangkat di film ini itu bukan kejadian terorismenya, tapi dari media broadcast TV. Soalnya yang unik adalah ketika si media itu menyorot aksi terorismenya si Palestina, terus aksi penyelamatan aksi penyelamatan polisi ke Israelnya, itu ternyata pas disorot si terorisnya itu juga nonton tayangan penyelamatan itu. Oh, Jadi emang ya, ironik gitu ya. Iya, kayak sebenarnya kayak nih kita nge-capture nih pas di penyelamatan polisi, tapi justru si terorisnya itu nonton juga, jadi mereka tahu apa yang terjadi. Oke, Jadi makanya media itu kayak nih kita mesti gimana nih, apakah kita harus nyorotin media, kita dapat cerita gitu kan, atau kita diam aja gitu, bla bla bla. Ini menarik sih sebenarnya sih, jujur. Iya, benar. Menarik banget deh. Itu biopiknya lebih ke POV-nya ke siapa? Ke Israelnya kah? Enggak. Biopic itu lebih ke media TV-nya. Oh, oke. Jadi mereka punya pilihan apakah kita nge-broadcast si aksi penyelamatannya atau kita diam aja. Paham. Sedangkan kalau diam aja kan ya gak dapat apa-apa gitu dari TV ya. Kayak sayang banget itu kan. Itu menarik sih jujur. Oke. Itu kapan tayang? Aku lihat sih Desember. Di bioskop Indonesia masuk. Please masuk. Semoga masuk ya. Saya kayak film-film itu kayaknya susah deh masuk di Indo tuh. Tapi semoga masuk. Iya. Pengen banget nonton Itu jadi watchlist dari lo Venom sama September 5. Oh, gue bisa nyebut lagi watchlist gak sih? A Man Called Otto. Gue nggak tahu kayak itu bagus. pengen banget nonton. Gara-gara kemarin lewat kayak cuplikan filmnya gitu di. Cuplikan filmnya yang ini yang pas dia makan malam. Jadi kayak kenapa lo kok lo nggak makan ini, terus si Ottonya bilang karena gue udah makan di rumah. Oh, inget gak lo? Lupa lagi. Makan malam di rumahnya tetangganya. Enggak, jadi makan malam di restoran kan. Oh ya. Dia sama ceweknya. Iya. Terus si ceweknya bilang, "Kenapa lo cuma mesen itu?" Oh, kayaknya tahu deh. Terus si Ottonya bilang, "Karena gue udah makan di rumah." Terus ceweknya bilang, "Kenapa lo makan di rumah?"
Terus kata si Otonya supaya lu bisa makan apapun di sini. Gila itu gokil banget. Itu gokil banget, gue kayak langsung netesin air mata gue sumpah. Bagus. Makanya gue pengen nonton itu, A Man Called Otto. Bagus. Sama apa lagi ya film-film yang ada di watch list gue. Iya, gue belum kesampaian nonton Sherlock Holmes-nya Robert Downey Jr. yang hampir menjadi trilogi. Oh ya. Dan itu film tahun 2009 kan. Habis itu film keduanya tahun 2011. Iya. Dan sampai sekarang itu film ketiganya belum tayang. Belum ada belum ada kabar sama sekali. Iya. Ya katanya mau dibikin ya. Nah, juga sih. Jadi tahun 2018 itu muncul isu katanya Sherlock Holmes bakal tayang 2020. Oh ya. Dia bilang 2018 tuh. 2020 Covid kan. Oke, mungkin mereka menggunakan alasan itu untuk mundur lagi penayangannya. Dan faktanya sampai sekarang belum tayang sama sekali. Gitu. Sebenarnya gue masih nunggu banget sih karena Sherlock Holmes yang pertama sama yang kedua itu terbilang sukses. Banyak kayak kalau lo lihat rating itu lumayan sukses. Seru juga filmnya. Seru juga dan banyak peminatnya juga. Gitu. Kan kalau Benedict Cumberbatch tuh kalau nggak salah dia series kan ya? Series. Bukan movie gitu. Ya kan ini mau movie dan kalau misalkan ini beneran jadi trilogi ini bakal gokil banget menurut gue pribadi gitu. Dan bisa jadi salah satu trilogi yang bakal selalu gue sebut sepanjang masa. Selain Batman dan juga The Maze Runner. Yes. Oke, udah. Dari Yahya ada kata-kata lagi? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Oke, mungkin kan main FM guys. Bahaya tuh game sumpah. Iya, narkoba. Ya, lebih bahaya dari narkoba. Kecanduan. Oke, mungkin sekian podcast kita hari ini guys. Episode kali ini cukup seru dan cukup singkat karena memang pembahasannya nggak terlalu panjang ya tentang Celebrity Crush. Bahkan kayaknya lebih panjang pembahasan watchlistnya tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Dan semoga di episode selanjutnya kita bisa rekaman bertiga. Ya, gue nggak tahu ini gimana cara benerin mixer ini. Kalau tahu komen di bawah. Dan kalau ada rekomendasi mixer atau rekomendasi tempat servis mixer di Bandung ya guys, tolong. Rekomendasi mah gampang, duitnya. Ya guys, tolong kalau misalkan kalian punya saran untuk mixer kita kali ini. Karena sayang banget guys kalau misalkan nggak bisa nggak bisa rekaman bertiga lagi. Tapi ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan ditunggu aja guys. Kita bakalan rutin lagi untuk upload setiap Jumat insyaallah. Jadi ya sampai jumpa guys. Bye bye. Yo.